Halo teman-temanku, para subscribers dan viewers YouTube Maro LBF. Pada kesempatan ini saya mau sampaikan kepada teman-teman, mulai sekarang Anda harus berhenti bayar pinjol. Ini sesuai dengan aturan OJK di tahun 2025. Kenapa saya mengatakan ini? Karena begini teman-teman. Seseorang yang tidak mengikuti aturan dan peraturan, tidak pantas orang tersebut diikuti aturannya atau peraturan yang dia buat. Karena dia sendiri tidak ikuti dan tidak taati aturan dan peraturan yang ada. Bagaimana dia mau mengatur atau mau membuat peraturan bagi orang lain? Ini terjadi di perpinjolan di Indonesia ini. Supaya kalian tahu betapa mirisnya negara ini dengan orang-orang atau oknum-oknum tertentu yang demi keuntungan mereka mempermainkan aturan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh lembaga negara. Inilah yang sedang terjadi pada saat ini. Apa hubungannya dengan berhenti bayar pinjol? Baik, kita akan bahas. Bagi semua nasabah pinjol, mulai sekarang jangan lagi mau bayar pinjol. Karena sesuai dengan peraturan OJK, tidak ada satupun yang benar-benar mengikuti peraturan OJK tersebut. Mungkin banyak yang bertanya, apa hubungannya peraturan OJK dengan gagal bayar atau tidak bayar pinjol? Tentu saja hubungannya sangat erat sekali dan bahkan sangat berdasar, sangat keterkaitan. Di mana aturan dan peraturan yang dibuat OJK tersebut bertujuan untuk mengatur sistem pembiayaan supaya tidak terjadi kekacauan finansial yang diakibatkan penyaluran dana yang tidak tepat guna, yang tidak teratur, tidak terukur dari para pelaku usaha jasa keuangan seperti pinjol. Pendanaan-pendanaan yang tidak terkontrol bisa menjadi suatu kericuhan atau satu keributan atau satu kesenjangan sosial di masyarakat nanti yang akan membuat kegaduhan di masyarakat, terutama masyarakat kelas menengah ke bawah. Ditambah lagi dengan cara penagihan-penagihan yang tidak manusiawi, di mana ketiga hal ini bisa mengakibatkan, bisa menimbulkan keributan, bisa menimbulkan keresahan dan kekacauan di masyarakat, termasuk kekacauan fisik maupun kekacauan ekonomi. Dan pinjolnya sendiri pun bisa terkena masalah sebenarnya. Tapi sepertinya mereka ini tidak pernah memikirkan akan akibat dari perbuatan-perbuatan mereka ini. Mereka, para pinjol ini, selalu mengadakan yang namanya promosi-promosi yang seolah-olah promosi-promosi atau iklan-iklan yang mereka tayangkan di media sosial seperti di YouTube dan di media-media sosial lainnya, menawarkan kemudahan yang begitu mudah, yang begitu menggiurkan dengan bunga yang rendah dan lain sebagainya. Ini adalah kebohongan-kebohongan yang mereka sampaikan ke nasabah sehingga nasabah tergiur. Dan pada saat nasabah mengadakan pengajuan, nasabah masih mempelajari tentang bunga dan lain sebagainya dan persyaratan-persyaratannya. Terkadang para pinjol ini sudah mencarikan langsung ke rekening nasabahnya tanpa persetujuan dari nasabahnya. Artinya nasabah belum benar-benar deal, tapi mereka sudah cairkan. Setelah itu nasabah dikenakan bunga yang besar dan juga denda-denda yang besar. Nah, setelah nasabah ini tidak setuju tadi dan mau mengembalikan dananya karena mereka memang tidak ada persetujuan untuk benar-benar menerima pinjaman, dananya dikembalikan ke suatu rekening yang diberikan oleh petugas dari pinjolnya sendiri. Tapi ketika dananya dikembalikan, mereka ditagih lagi. Nah, ketika nasabah ini ditagih, nasabah ini tentu tidak akan mau bayar. Ketika nasabah ini tidak mau bayar, maka nasabah ini akan diteror, diancam-ancam, dimaki-maki, dihina-hina. Bahkan nasabah ini dikatain dengan segala isi kebun binatang yang akhirnya membuat nasabah ini gerah dan membuat nasabah ini gagal bayar. Sementara bagi nasabah yang benar-benar meminjam, yang tadinya mereka berpikir bahwa bunganya rendah, sebelum jatuh tempo, 2 hari sebelum jatuh tempo, nasabah ini sudah diancam-ancam, dimaki-maki, dihina-hina, bahkan diancam akan disebarkan foto-foto pribadi nasabahnya. Inilah yang membuat nasabah-nasabah ini malas membayar. Jadi kekacauan-kekacauan seperti ini jika terus terjadi, bukan tidak mungkin suatu saat nanti akan berimbas kepada kekacauan ekonomi dan juga kekacauan secara fisik di masyarakat. Sepertinya memang kebanyakan dari pinjol-pinjol di Indonesia ini tidak pernah mau menaati peraturan dan aturan yang telah ditetapkan atau yang telah dibuat oleh OJK. Bahkan tidak sedikit dari mereka
yang menimbulkan masalah akibat ketidaktaatan mereka, akibat mereka tidak mengindahkan aturan dan peraturan dari OJK. Padahal sudah jelas-jelas peraturan yang dibuat oleh OJK tersebut bertujuan untuk melindungi pinjolnya sendiri supaya pinjolnya tidak hancur. Seperti belakangan ini Ketua AFPI sibuk menyuarakan gagal bayar dengan ini segala macam dengan alasan adanya komunitas-komunitas galbay, adanya edukasi-edukasi galbay di media-media sosial. Padahal sebelumnya sudah diingatkan oleh OJK kepada mereka ini supaya mereka ikuti aturan dan peraturan yang ada supaya mereka sendiri tidak dirugikan. Dari permasalahan yang timbul ini ya, yang bukan mungkin sih sudah terjadi pada saat ini karena pelanggaran yang mereka buat, mereka tidak menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh OJK demi kebaikan mereka dan juga nasabah. Tapi ketika terjadi kredit macet, mereka ribut sendiri di media sosial. Mereka berusaha untuk menghubungi ke sana, melapor ke polisi, melapor ke OJK. Padahal mereka sendiri yang tidak mengindahkan aturan dari OJK-nya. Yang jadi masalah adalah bagaimana kita mau menaati aturan untuk membayar cicilan pinjol sementara penyedia pinjolnya sendiri atau perusahaannya sendiri tidak taat aturan. Sebelum OJK mengeluarkan izin dari suatu pinjol, sebenarnya OJK telah terlebih dahulu menerbitkan ataupun membuat aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang harus ditaati seluruh pinjol-pinjol yang ada di Indonesia ini. Salah satu aturan yang paling familiar adalah tentang OJK telah mengatur regulasi cara pemberian pinjaman kepada nasabah. Apa-apa saja yang boleh diambil dan tidak boleh diambil yang dibentuk dalam satu program yang diberi nama camilan. Jadi pinjol-pinjol ini hanya boleh mengikuti peraturan yang ditentukan lewat camilan ini, yaitu kamera, mikrofon, dan lokasi dari nasabah. Artinya, pinjol yang ingin mengambil data-data nasabah ini cuma diperbolehkan atau diizinkan mengambil atau mengakses ketiga hal tersebut, yaitu kamera untuk foto selfie dan mengirimkan foto KTP. Kemudian mikrofon untuk Anda membaca sebuah perjanjian atau memperdengarkan suara Anda bahwa Anda telah benar-benar membaca suatu perjanjian yang menyatakan atau membuktikan bahwa Anda bukan robot. Kemudian untuk menyesuaikan antara alamat KTP dengan domisili tempat Anda berada. Itulah yang harus mereka taati dan Anda taati ketika Anda melakukan pinjaman. Kemudian yang harus mereka taati, satu orang nasabah hanya boleh meminjam di 3 aplikasi pinjol. Lebih dari situ tidak boleh. Yang tujuan dari peraturan ini adalah untuk memitigasi risiko atau untuk mengurangi risiko supaya nasabahnya jangan sampai gagal bayar di kemudian hari akibat dari terlalu banyaknya pinjaman yang dipinjam atau yang dipakai oleh seorang nasabah. Pada faktanya di lapangan adalah banyak nasabah yang meminjam di lebih dari 3 aplikasi. Bahkan bisa saja seorang nasabah meminjam sampai lebih dari 10 aplikasi sekaligus dalam waktu yang hampir bersamaan. Bahkan OJK juga telah mengatur penggunaan nomor kontak darurat, di mana nomor kontak darurat tersebut hanya diperuntukkan untuk mengkonfirmasi keberadaan si nasabahnya. Tapi yang terjadi fakta di lapangan adalah kontak darurat ini malah dijadikan sasaran penagihan, bahkan sampai diintimidasi, dimaki-maki, dihina-hina, bahkan diancam-ancam ketika si nasabahnya gagal bayar dan tidak bisa dihubungi. Tapi praktek di lapangan malah sebaliknya. Masih banyak peraturan-peraturan dari POJK nomor 19 tahun 2023 yang dilanggar oleh para pinjol ini, di mana debt collector dilarang melakukan sara, intimidasi, kekerasan verbal maupun kekerasan fisik. Tapi yang terjadi di lapangan faktanya tidak semua itu mereka lakukan, bahkan lebih seringnya mereka langgar. Kemudian pinjol juga diwajibkan bekerja sama dengan asuransi supaya ketika nasabah gagal bayar ada pihak yang mengcover. Tapi yang terjadi di lapangan adalah kebalikannya. Nasabah-nasabah ini tidak semua diasuransikan. Sehingga ketika terjadi yang namanya gagal bayar, pinjaman si nasabah ini tidak bisa diklaim asuransinya. Sehingga terjadilah masalah ketika nasabah gagal bayar. Kenapa mereka ini tidak membayarkan asuransi? Tujuan daripada pinjol ini tidak membayarkan asuransi ialah supaya untung mereka lebih besar. Karena dengan membayar asuransi, maka akan terjadi pengurangan dari penerimaan mereka dari si nasabahnya. Yang terakhir adalah mengenai bunga dan denda. OJK telah menetapkan, telah menyampaikan, atau telah menentukan bunga dan denda.
bahwa mulai tahun 2025 bunga pinjol hanya boleh dikenakan antara 0,1 sampai 0,3%. Bahkan OJK sudah berusaha sebaik mungkin untuk mengedukasi masyarakat tentang besaran bunga dan denda yang telah ditetapkan oleh OJK supaya masyarakat paham. Bahkan lebih jauh lagi, ada POJK nomor 22 tahun 2023 tentang aturan penagihan kredit, yaitu debt collector tidak boleh melakukan ancaman penyebaran data nasabah, penagihan tanpa batas waktu, penagihan secara terus-menerus tanpa batas waktu, hanya boleh menagih di antara jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Penagihan hanya boleh dilakukan di jam tersebut. Tidak boleh melakukan penagihan di luar daripada ketentuan tersebut. Dan debt collector tidak boleh menagih di luar dari domisili konsumen, termasuk ke kantor. Nah, belakangan ini yang kita tahu, para debt collector ini sering datang ke kantor untuk menagih, bahkan menghubungi kantor. Itulah yang terjadi di lapangan. Pada kenyataannya dan pada prakteknya, tidak satu pun dari peraturan yang telah ditetapkan atau yang telah dibuat oleh OJK tersebut yang sudah saya sampaikan tadi yang ditaati oleh para debt collector maupun pinjolnya. Peraturan OJK sungguh sangat mantap, sungguh sangat bagus sebenarnya. Tapi OJK-nya sendiri tidak berusaha untuk menegakkan aturan dan peraturan yang telah mereka tetapkan, yang telah mereka buat. Dan mereka tidak berusaha untuk memberikan sanksi kepada para pinjol-pinjol atau para debt collector yang melanggar aturan dan peraturan mereka. Sehingga ini menjadi benar-benar masalah yang besar dari sekian banyak aturan dan peraturan dan ketetapan yang saya bacakan tadi, termasuk kepada peraturan penagihan ini. Inilah yang menimbulkan masalah dan kekacauan di masyarakat. Dan inilah yang menjadi alasan kenapa saya katakan bahwa pinjol tidak layak lagi untuk dibayar, karena mereka tidak ikut aturan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh OJK. Jadi teman-teman, mulai saat ini tidak usah lagi membayar cicilan atau angsuran pinjol apabila pinjolnya sendiri melanggar aturan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh OJK. Dan OJK-nya pun tidak berusaha untuk menindak tegas pinjol-pinjol yang telah melakukan pelanggaran lewat debt collector mereka. Baik, semoga materi kali ini bermanfaat dan menjadi booster mental bagi teman-teman, bagi kalian yang sedang gagal bayar pada saat ini karena keadaan ekonomi yang sedang susah. Dan jangan lupa untuk tetap semangat menjalani hidup, utamakan kebutuhan keluarga dan kesehatan mental Anda. Jangan takut sama yang namanya debt collector pinjol, karena debt collector pinjol itu tidak bisa dan tidak akan pernah bisa ngapa-ngapain Anda. Bahkan Undang-Undang Pasal 19 Ayat 2 Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM telah mengatur bahwa tidak seorang pun bisa dipidana penjara atau kurungan atas putusan pengadilan dengan alasan bahwa orang tersebut tidak mampu membayar hutang atau ingkar janji. Nah, bagi kalian yang belum berani untuk galbay, silahkan bergabung ke grup WA dan Facebook P3N. Grup yang bisa membuat Anda bersama teman-teman Anda berkumpul untuk saling support, saling dukung, saling memberikan informasi satu sama lain, saling berbagi tips. Di grup ini kalian akan dibantu oleh teman-teman senior galbay kalian untuk mampu memulai galbay. Karena kalau kalian terus membayar hutang pinjol kalian, maka kalian akan bahaya ke depannya. Baik, sampai ketemu di sesi-sesi berikutnya. Semoga bermanfaat. Dan akhir kata saya ucapkan salam sahabat.